Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Prayoga dan NIM saya 0704 1282328117, dan saya hari ini akan membuat video presentasi ujian tertulis ujian ya tengah semester untuk mata kuliah diplomasi komersial, yaitu melanjutkan presentasi teman saya yang mana saya berhalangan hadir di kelas, dan saya akan mempresentasikan bagian saya yang kelompok kami. Saya berasal dari kelompok 3 yang membahas proposal kerjasama Sister City Kota Denpasar Indonesia bersama dengan Oaxaca Meksiko. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas lebih dahulu mengenai profil mitra kerjasama. Yaitu yang pertama, kita akan coba berkenalan dengan Kota Denpasar Indonesia. Jadi teman-teman, Kota Denpasar merupakan ibu kota provinsi Bali yang ya seperti yang kita ketahui sangat menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintah, pendidikan, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 127,78 km persegi dan populasi lebih dari 325.000 jiwa. Dan juga Denpasar ini sebagai kota metropolitan berbasis budaya yang sangat-sangat kuat akan kulturalnya, dan ini juga, dan kota ini juga memainkan peran sebagai motor penggerak sektor jasa, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata internasional. Dan juga untuk kota Denpasar ini juga masih sangat kental sekali dengan budayanya. Bahkan untuk struktur PDRB-nya juga ini didominasi oleh pariwisata dan hospitality, industri kreatif dan UMKM seperti tenun dan juga ukiran, perak, lukisan, karya-karya, dan lain sebagainya. Juga identitasnya juga terpancar melalui festival-festival kesenian di Bali seperti perayaan Hari-Hari Nyepi, Ogo-Ogo Parade, dan juga lain-lain sebagainya. Dan juga Denpasar ini juga dikenal sebagai Bali Smart Island, dan ini menunjukkan kesiapan kota ini untuk menjadi mitra strategis dalam jejaring global, khususnya di sektor perdagangan kreatif, pariwisata berkelanjutan, dan juga seni pertunjukan serta ekonomi digital. Dan mari kita beralih ke kota selanjutnya, yaitu kota Oaxaca, Meksiko. Oaxaca de Juarez itu nama lengkapnya, ibu kota negara bagian Oaxaca, terletak di wilayah selatan Meksiko dan dikenal juga secara internasional dengan sebagai kota budaya ataupun juga kota yang masih kuat akan dengan nilai-nilai kulturalnya, dan juga memiliki sekitar 715.000 jiwa dan wilayah seluas kurang lebih 85 km persegi. Osaka juga tercatat sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO, dan juga sangat-sangat dikenal dengan kuliner tradisionalnya ataupun juga produk kerajinan tangannya dan lain sebagainya, dan masih sangat-sangat kental akan festival budayanya seperti Guela Gueteza menjadi ikon diplomasi publik Osaka. Kemudian juga masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita coba gali lebih dalam dari kota ini. Kotanya juga didukung dengan Osaka juga tengah mengupayakan penguatan hubungan koperasi budaya lintas negara seperti promosi ekonomi kreatif dalam kerangka United States Mexico Canada Agreement dan lain sebagainya. Dan ya, kami melihat bahwasannya kedua belah kota ini itu memiliki potensi yang sangat-sangat strategis untuk dibikin sister city, yang mana ini juga kami bikinkan proposalnya untuk rencana kerjasama antara kota Denpasar dan juga Osaka, karena dibangun atas kesamaan kedua karakter budaya sebagai kota budaya dengan potensi ekonomi kreatif yang sangat-sangat kuat. Kerjasama ini juga kami harap bisa dibangun atas kesamaan karakter tadi untuk membangun ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga komunitas lokal yang kuat. Karena ya, balik lagi, kedua ini sama-sama dikenal secara global sebagai destinasi wisata budaya yang kaya akan tradisi, ritual, kesenian, dan juga kerajinan tangannya. Maka dari itu kami memiliki beberapa program yang kami tawarkan, yaitu untuk menunjang kemitraan ekonomi kreatif dan juga UMKM di kedua belah kota, yang mana ada bentuk kegiatannya itu ada 3. Yang pertama, kita akan membuat business matching and trade hub bilateral, yang mana ini akan dirancang sebagai forum resmi yang mempertemukan pelaku UMKM dan juga
pelaku usaha dari kedua kota, termasuk asosiasi UMKM, koperasi, investor profesional, dan lain sebagainya. Ya, forum ini juga tidak sekedar menjadi ajang pertemuan antara pedagang saja, tapi ini juga akan berfungsi sebagai wadah konsultasi bisnis ataupun juga penjajakan kontrak ekspor dan juga fasilitas pembentukan jaringan distribusi lintas negara. Dan ya, dan juga kami berharap ini juga dapat di mekanisme sebagai one-on-one business matching, yang mana ini nanti bakal ada diskusi panel juga mengenai tren pasar global ataupun juga sesi khusus bagi pelaku UMKM untuk mempresentasikan produk dari masing-masing kota, dan ini juga bisa harapannya menggait kebutuhan pasar ekspor dan juga bisa memungkinkan terciptanya trade hub ataupun pusat perdagangan bersama yang berfungsi sebagai platform digital maupun fisik untuk memperluas akses pasar Indonesia ataupun Meksiko ke rantai nilai ekonomi kreatif. Dan kemudian kita juga akan mengadakan pelatihan standarisasi produk ekspor, yang mana ini juga akan menjadi pelatihan standarisasi produk ekspor yang mana sangat-sangat krusial untuk memastikan bahwa produk UMKM dari kedua negara ini mampu bersaing di pasar internasional. Ya, program ini mungkin akan berorientasi pada peningkatan daya saing produk lokal melalui penguatan kapasitas teknisnya mungkin ataupun regulatif bagi pelaku UMKM dan juga koperasi. Ini juga mungkin akan mencakup beberapa aspek-aspek penting seperti ya kualitas yang tentunya harus terjaga, kemudian desain kemasan mungkin ataupun branding sesuai dengan sertifikasi keamanan produk sesuai dengan standar internasional, ataupun juga pelabelan mekanisme logistiknya hingga kepatuhan terhadap regulasi ekspor di kedua negara. Dan mungkin yang ketiga ini ada penyelenggaraan Denpasar Osaka Craft Expo, yang mana ini akan menjadi semacam agenda pameran internasional yang akan menampilkan produk-produk unggulan ekonomi kreatif dari kedua kota. Pameran ini mungkin tidak hanya dirancang sebagai promosi kebudayaan saja, tapi ini juga sebagai arena diplomasi budaya dalam bingkai perdagangan modern. Ini dapat dilakukan secara bergilir, mungkin di tahun pertama di Osaka, kemudian di tahun kedua di Denpasar, menyesuaikan kebutuhan. Ini formatnya juga mungkin bisa hybrid melalui platform digital dan lain sebagainya. Dan kami harap pameran ini akan menghadirkan produk-produk kerajinan ataupun kriya, tekstil, kuliner, serta karya-karya seni khas masing-masing kota. Dan mungkin ini juga agar para pengunjung bisa dibuat takjub dengan dukungan pemerintah kota, komunitas seniman, asosiasi UMKM dan lain sebagainya yang turut hadir di forum ini gitu. Dan ya mungkin selanjutnya kita juga mengharapkan adanya program diplomasi budaya ya, karena balik lagi bahwa kedua kota ini kami menyadari bahwa kota ini akan syarat sekali akan hal-hal budaya yang masih sangat-sangat kental. Maka dari itu kami ingin melakukan pendekatan untuk menjadikan kerjasama budaya ini bukan hanya sebagai pertemuan seremonial, tapi juga sebagai medium strategis untuk memperluas jaringan diplomasi masyarakat, yaitu people to people diplomasi, dan juga membangun citra kota dari masing-masing kota, yaitu city branding, dan juga memperkuat industri kreatif lokal, dan juga mungkin menciptakan dampak ekonomi melalui pertukaran wisata, promosi produk, dan lain sebagainya. Nah, bentuk kegiatannya ini akan sebagai Denpasar Osaka Cultural Showcase. Jadi program ini akan dirancang sebagai festival budaya kolaboratif yang menjadi ruang pertemuan antara ekspresi seni tradisional, pertunjukan kontemporer, ataupun juga diplomasi kota. Bentuk kegiatan ini akan dibikin mungkin yang pertama akan ada seni pertunjukan tradisional ya, karena Denpasar juga terkenal dengan tari legong ataupun juga tari gambuh ya. Dan ini juga dari Osaka ada tari Zapatero ataupun Son Instrumento dan lain sebagainya. Mungkin di yang kedua juga kita bisa ambil dari kuliner lokalnya ya. Mungkin Indonesia di sini Denpasar juga memiliki kuliner-kuliner yang khas dengan rempah-rempah Nusantara, cita rasa khas Balinya dipertemukan dengan hidangan dari tradisionalnya Osaka yang kaya dengan unsur jagung-jagungan, coklat-coklat dan cabai. Dan mungkin yang ketiga ini kita akan mencoba melihat kriya ataupun kerajinan tangan dari masing-masing kota. Mungkin dari Bali ada kain batik endek ataupun ukiran-ukiran kayu yang sangat-sangat fenomenal dan khas, dan dikolaborasikan dengan tenun zapotek ataupun keramik tradisionalnya Osaka. Dan yang keempat itu melalui musik lintas
budaya yang ya Bali juga dikenal ya, dan pasar dikenal dengan gamelannya, dan juga musik rakyat Mesoamerikanya dapat dipresentasikan dalam format tradisional maupun fusi kontemporer, teman-teman. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai profil kota dan juga program potensial yang bisa ditawarkan untuk dari kedua belah negara, kedua belah kota. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.